Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari Pro 2 Farm Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Malam teman Pro 2. Kita rame-rame lagi malam hari ini. Artinya nggak sendiri. Yuk kita sharing bareng kali aja, nanti ada yang menginspirasi. Malam hari ini barengan sama Farida. Artinya kamu nggak boleh galau banget kalau sama aku ya. Kita nanti bakalan sharing tentang menjadi mahasiswa yang nggak biasa-biasa aja. Ikut semua kegiatan tapi tidak melupakan kelas impian. Aku malam hari ini bersama dengan Presiden Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa STKP PGRI Sumenep, Muhammad Nurul Hidayatullah. Dayat, apa kabar? Baik, Mbak. Sibuk ya? Ya, lumayan sih. Iya. Iya, Presiden tuh biasanya sibuk teman Pro 2. Monitoring, turun lapangan, controlling ya. Benar sekali. Iya, soalnya katanya ya, kalau di dunia kampus itu, apalagi presiden mahasiswanya, ini merupakan miniatur dari mengelola instansi yang lebih besar, gitu kan katanya ya. Iya, benar. Cuman sekarang yang ada di bawahnya, artinya komponen-komponen yang diurus itu adalah maha-maha ya. Meskipun maha-maha itu tidak di atasnya rakyat. Karena tetap ya, rakyat yang punya kekuatan hukum tertinggi ya. Harusnya begitu, idealnya begitu. By the way, kenalan dulu sama Dayat. Dia kalau di kampus dipanggilnya Kak Dayat ya, Yat? Iya, betul. Oke, sekarang semester berapa? Sekarang menempuh semester akhir. Oke, udah mau selesai, nanti ditunggu di ruang sidang, ditunggu saat wisuda ya. Dan selain kuliah selama 7 semester berlalu, ngapain aja? Selain ikut organisasi, saya juga pernah kerja di salah satu warkop, Mbak. Oh, oke. Berentrepreneur juga ya? Iya, ya? betul. Emang harus semua dicoba ya? Selain itu juga aktif di pertanian. Hah? Apa itu namanya? Pertanian milenial Sumenep. Oh, petani milenial. Petani milenial Sumenep. Emangnya dia dari mana? Tempat tinggal? Kalau asli saya dari Kepulauan Raas, Mbak. Dari Kepulauan Raas. Oke, mengembangkan dunia pertanian di mana? Di Raas atau di Sumenep? Di Sumenep, di mana? Di Sumenepnya kalau itu lahannya di daerah Manding. Oh gitu. Ya, itu lahan negara yang dikasih oleh pemerintah ke teman-teman petani milenial Sumenep. Wah, belum pernah main kita ke sana ya teman Pro 2. Atau kamu udah pernah main ke sana? Cerita-cerita. Ada apa yang bisa kamu panen? Wah, belum menanam udah mau panen. Tapi kadang-kala emang generasinya kita suka yang instan-instan gitu ya. Yeah. Manen, nggak tahu mereka tanam sama prosesnya. Tapi harusnya mahasiswa nggak gitu ya, Yat? Iya, betul. Oke, sekarang jurusan apa sih? Saya prodinya PPKN, Mbak. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dari Raas ke Kota Sumenep, ngambil jurusan keguruan, dia prodi PPKN gitu. Ada motivasi apa? Oke, sebelumnya saya pengen masuk di hukum. Dulu bukan pilihannya STKIP sebenarnya, Mbak.
hanya karena ya latar belakang ekonomi yang tidak mampu untuk kuliah di kampus-kampus besar sehingga masuk di STKIP dan tetap pengen belajar hukum, masuknya di PPKN. Oh gitu. Oke, I see. Dengan alasan-alasan itu pastinya hukum juga dipelajari dari situ dan nanti kayak bisa mengembangkan, bisa mengajarkan juga, betul. bisa menemani adik-adik atau teman-teman yang lain supaya lebih cinta lagi sama negaranya kita. Betul, gitu ya. betul. Oke. Nah, teman Pro 2, kita bakalan cerita-cerita tentang serunya menjadi mahasiswa yang bukan hanya datang ke kampus, kemudian ngikutin mata pelajaran, habis itu pulang gitu. Habis itu kamu dapat nilai yang tinggi, setelah itu sarjana, kemudian susah ngomong relasi. Yang terakhir bercanda. Tapi yang pasti kamu harus tetap jadi mahasiswa yang beneran teladan, yang bagus nilai-nilainya, teman-teman. Oke. Ya, di organisasi udah lama? Udah lama banget, Mbak. Diawali dengan organisasi apa di kampus? Sebelum di kampus saya jadi ketua OSIM kalau di MA dulu. Ya, ketertarikannya mulai dari SMA, dari MA ya, saya masuknya di MA, terus kalau di kampus saya ikut di internal kampus, ikut 5 organisasi. Bisa, Mbak. Membaginya? Ya, tergantung kita memanage waktu aja. How to way? Iya, soalnya kalau setiap mahasiswa itu kan beda-beda sih. Ada yang kemampuannya untuk manajemen waktunya barangkali dimiliki sama Daya tuh bagus gitu. Tapi ada sebagian yang lain yang dia harus fokus satu. Kalau enggak, dia akan keteteran di yang lainnya gitu. Kenapa kemudian suka berorganisasi? Sebenarnya ada motivasi lain selain organisasi menjadi wadah kita untuk menambah skill. Ya lagi-lagi karena saya dari kepulauan butuh banyak teman. Salah satu langkahnya ikut berorganisasi. Oke, udah dapetin teman itu. Per hari ini teman saya bukan hanya lingkup kepulauan saja ya, teman-teman kota lah. Oke. Cerita dong dari organisasi itu kemudian dapat teman dan pengalaman apa aja? Banyak sih, Mbak. Kalau di organisasi ya saya sadar bahwa organisasi bukan cuma nama doang, tapi di organisasi adalah kisah proses, kisah perjuangan untuk bagaimana kemudian kita menumbuhkan skill, menumbuhkan kemampuan, tempat kita berkembang dan segala macam yang akhirnya nanti ketika kita lulus kita menjadi sosok yang profesional begitu. Oke. Dan itu mulai dilatih sejak sekarang, sejak jadi mahasiswa. Betul sekali, harusnya memang begitu. Melihat nggak sih teman-teman yang kemudian dia aktif berorganisasi, tapi karena tuntutan ketika dia balik ke rumah nih, coming home gitu, kemudian dia jadi someone yang biasa-biasa aja. Gimana untuk mensiasati itu supaya itu nggak terjadi ya? Begini, Mbak. Kalau sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa itu, kita ke kampus bukan hanya cari gelar. Tapi yang terpenting kita harus memperbanyak kemampuan karena nggak ada manusia yang diciptakan untuk jadi sampah begitu. Istilahnya nggak ada gelandangan berpendidikan gitu. Semakin banyak kemampuan mau ditempatkan dimanapun mereka akan tetap bisa eksis. Kalau emas ada dimanapun ya mereka tetap emas begitu, tetap berharga. Wah, kayak gitu. Ya, itu keren sekali teman Pro 2. Jadi kalau kamu sudah diasah sedemikian rupa, artinya udah tajam banget nih diri kamu. Mau kamu ada dimanapun, ketika kamu pulang bermasyarakat di lingkungan seburuk apapun, kamu akan bersinar. Iya. Dan dari mana kamu mempelajari itu? Banyak sih, Mbak. Bisa dari lingkungan. Karena saya menyadari ada 4 ekosistem pertumbuhan ya salah satunya lingkungan. Lingkungan berpengaruh terhadap mindset dan prinsip kita. Oke. Itu dicatat tadi ya teman Pro 2. Jadi lingkungan itu memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kita sebagai individu, kemudian bagaimana kita membangun relasi, bagaimana kita bersikap, betul, bagaimana kita berpikir juga, ya gak sih? Nah, nanti kita obrolin lebih banyak lagi. Jadi kamu pastikan barengan sama Farida malam hari ini. Ada pertanyaan boleh sampaikan ke kita. Gak nutut waktunya, nanti DM-an aja. Yang pasti kamu masih barengan sama Kak Farida sama Kak Dayat, kita di Jaga Malam. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam.
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Selamat Pro 2, kita masih di Jaga Malam. Kamu bisa tune in barengan sama kita di FM 94,6, bisa di rri.co.id di streamingnya kita, atau bisa di RRI Digital. Kamu udah download apa belum? Jadi kamu bisa dengerin siarannya kita. Sekalian bisa lihat nih, ada konten apa aja sih yang ada di RRI Digital, di RRI Sumeneb khususnya ya. Well, masih barengan sama Dayat. Dan sadar gak sih ya, sekarang itu teman-teman mahasiswa, aku nggak tahu nih ya, apa memang karena vibes-nya beda dengan zamannya Kak Farida 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun lalu lagi. Kembali muda, Mbak. Jadi kalau dulu tuh ya, cerita nih ya teman Pro 2. Dulu tuh jadi seorang organisatoris, anak yang berkecimpung di organisasi ketika di masa-masa kuliah, itu keren banget gitu. Keren banget. Dan itu jadi nilai tawar ketika kita di rumah. Oh, anak ini ya, oh ini banyak ya temennya. Oh, ini dikenal loh kalau di kampus. Biasanya kalau di kampus anak organisasi itu dikenal kan. Betul. Gak tahu ya apakah Farida yang salah menilai itu. Sekarang sepertinya teman-teman mahasiswa tuh mulai ngapain sih ikut organisasi gitu. Nah, kalau bagi seorang Dayat yang sekarang jadi seorang presiden mahasiswa, kenapa itu bisa terjadi dan apakah benar itu terjadi di lapangan? Ya, itu memang benar terjadi, Mbak. Dan hampir bukan hanya di Sumeneb saja. Sepertinya di seluruh Indonesia memang mengalami kekurangan minat terhadap organisasi dari teman-teman mahasiswa. Entah karena salah satu faktornya mungkin organisasi per hari ini mulai kehilangan nilai tawar, kehilangan value, dan juga perkembangan zaman. Sehingga generasi yang alpha mungkin hari ini tidak lagi berminat terhadap organisasi. Karena mereka merasa bahwa di organisasi saya tidak mendapatkan apa-apa begitu. Tapi nyatanya, kalau kan Dayat sebagai pelaku sekarang, nyatanya ada kan? Dan apa itu? Oke. Yang pasti saya menyadari sampai hari ini saya harus memberikan argumentasi yang objektif, bukan karena saya anak seorang organisatoris sehingga saya memberikan seolah-olah mengeluk-elukkan organisasi begitu, enggak. Tapi memang ketika kita hidup di organisasi, disitulah tempat kita untuk menempah diri begitu, untuk berkembang dan bertumbuh. Sehingga banyak skill yang kita pelajari yang itu mungkin tidak diajarkan di tempat-tempat lain, kayak mungkin di ruang kelas ketika kita mendapatkan mata kuliah. Hal-hal yang berbeda itu tidak kita temukan di situ, tapi kita temukan di organisasi. Tapi sayangnya nggak semua orang berpikir seperti itu ya.
kurang sadar, pingsan. Bisa jadi. Iya, ada organisatoris yang memang dia fokus mengembangkan skillnya, mengasah dirinya sehingga dia berusaha untuk membangun relasi sebaik mungkin, berusaha supaya ketika dia lulus nanti dia punya relasi yang baik, dia bisa punya kemampuan yang baik gitu. Tapi ada yang sekedar ikut-ikutan saja. Ada nggak sih yang seperti itu? Ya kan? Kalau numpang nama itu namanya Mbak ya. Iya. Ada dan banyak banget gitu. Rugi nggak sih orang seperti itu? Saya katakan mereka yang tidak berproses dengan serius di organisasi ya kemungkinan mereka tidak tahu manisnya hidup di organisasi begitu. Gitu teman Pro 2. Jadi gimana? Mau jadi organisatoris? Ikutan? Harus organisasi? join sih. Supaya hidupmu seru ya. Iya. Ada yang nanti akan kamu ceritakan ketika kamu lulus. Iya betul, banyak kisah nanti kan kalau kita hidup di organisasi. Benar, itu dia sih. Nah, ini kembali ke Dayat yang dia dari Raas. Ini salah satu pulau dari ratusan pulau, 100 lebih pulau yang ada di Sumeneb. Salah satunya. Dan banyak fenomena yang kita temui, artinya yang kita dengarkan dari cerita ke cerita bahwa kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kadangkala kesempatan itu tidak dimiliki oleh teman-teman yang ada di pulau. Betul. Nah, kok Dayat bisa? Gimana ya? Mungkin salah satu faktor itu lahir dari motivasi ya. Dari motivasi keluarga, motivasi diri sendiri. Dan juga saya menyadari memang disparitas kepulauan dan daratan itu ada, Mbak. Akses untuk kita menempuh pendidikan yang lebih tinggi, informasi yang kita dapatkan di kepulauan itu minim. Tapi kalau kita masih mau berusaha, insya Allah bisa kok gitu. Kenapa hari ini saya memang dari kemarin berusaha dan berupaya untuk bagaimana jadi ketua BEM, jadi presma di STKIP, itu memang salah satu bentuk bagaimana anak kepulauan ini unggul. Ini artinya saya mau menunjukkan bahwa kepulauan nggak selalu di bawah gitu. Sesekali bisa loh kita ada di atas begitu untuk menjadi motivasi bagi teman-teman mahasiswa lain. Tapi sekarang keadaan gimana teman-teman yang di sana? Apakah udah banyak nih teman-teman yang seperti Dayat, udah di Sumeneb, bahkan mungkin di kota-kota yang lain gitu tuh ya. Artinya mereka dapat support dari keluarga dan lingkungan. Kalau saya melihatnya per hari ini beberapa teman saya yang memang sudah membangun relasi dari awal, ada yang mungkin di luar Sumeneb ya, mereka menempati pos-pos strategis per hari ini di beberapa kampus begitu. Mulai sadarlah mereka bahwa kita walaupun kepulauan terlahir dari pelosok yang kecil, kita juga bisa bersaing dengan orang-orang luar memiliki daya pikir yang bagus begitu. Jadi kayak semesta mendukung ya. Iya. Kalau dulu kan beda banget ya. Dulu kalau misalnya dibandingkan dengan Dayat kecil, orang tuanya Dayat barangkali yang kayaknya ya udahlah di sini aja. Iya. Ya udahlah kalau udah tamat di sini berkeluarga lah gitu-gitu kan. Sekarang enggak lagi ya? Kemarin memang pas awal saya mau ada niatan untuk kuliah itu dilarang Mbak sebenarnya. Loh? Dilarang. Terus, karena latar belakang ekonomi yang memang tidak memungkinkan begitu. Tapi sampai hari ini saya bertahan, sepeser pun saya tidak bergantung pada orang tua. Saya berusaha sendiri dan hari ini di kampung saya selain Raas itu kepulauan, saya di kepulauannya lagi. Gitu. Oh iya, ada ya? Ada Mbak, di Apa Raas itu ada 9 pulau, nama pulaunya Kalosot. Berarti setelah kita mendarat nih di Raas, di Kecamatan Raas. Di Kecamatan Raas, kita nyebrang lagi dong. Nyebrang lagi, sekitar 20 menitan ke pulau saya. Oh my god, itu jauh sih. Iya. Dan Farida tuh selalu amazed nih teman Pro 2. Aku yakin kamu juga gitu ketika mendengar teman-teman di kepulauan tuh bercerita bukan hanya dari Raas tapi di Kangean, di Sapakan, terus di pulau-pulau yang lain gitu ya, notabene tuh kita bisa menempuh 4, 5, 8 bahkan 12 jam perjalanan gitu ya. Betul. Mereka bercerita tentang bagaimana harus berjuang menempuh pendidikan gitu. Benar. Itu bikin terharu dan merinding, serius. Oke. Sekarang di Raas itu ada sekolah-sekolah yang sekolah formal ataupun informal yang mereka benar-benar peduli lah terhadap pendidikan gitu. Ada Mbak.
Ya kalau formal setara SMA dan SMK ya, kalau tidak keliru itu ada 7 di Kecamatan Raas. Kalau SD banyak banget, kalau SMP banyak juga gitu. Oke, jadi kayak udah gampang aja kamu nemuin pendidikan Mas Kemudian Kepulauan, tinggal memantapkan niat, Iya, tinggal betul. edukasi keluarga kali ya, ya kan? Kayak Betul. misalnya kita ngasih tahu sama keluarga-keluarga yang mungkin masih berpikir ngapain sih sekolah tinggi-tinggi Iya, gitu betul ya. sekali, betul sekali. Itu kayak orang tua yang perlu kita edukasi selain anaknya ya. Karena setiap tahun itu kampus-kampus hampir rata-rata ke kepulauan, Mbak, untuk sosialisasi. Tapi ya pola pikir masyarakat kepulauan mungkin masih awam sehingga tidak menganggap bahwa pendidikan itu penting. Oke, betul. Nah, nanti kita bakal cerita-cerita lagi teman berdua. Kalau cerita tentang bagaimana kehidupannya Dayat sama teman-teman di kepulauan, pengaruh pendidikan, berjuangnya di situ. Nah, nanti kita ke lebih spesifik ke bagaimana harus memotivasi diri kita untuk nggak jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja ya. Betul. Well, pastikan masih barengan sama Farida. Stay tune-nya boleh di RRI Digital, download sekarang, oke? Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nah, teman berdua, gimana? Udah memutuskan? Kalau kamu cuma jadi mahasiswa biasa-biasa aja, kemudian gak berkembang, gak mengasah diri, kan malu sama Dayat dan teman-teman. Dia jauh dari Raas. Kamu yang udah hidupnya enak, aksesnya oke, jaringan internet wush gitu. Terus kamu cuma ke kampus, datang, duduk, mendengarkan kuliah, kemudian pulang. Kan gak asik ya, Yat? Gak asik banget sih. Oke, berikan teman berdua itu alasan kenapa harus ada di organisasi dan nanti kita bisa dapat apa. Oke. Per hari ini saya sadar bahwa tidak ada lagi ruang di mana kita menempuh setiap harinya dapat ilmu pengetahuan, Mbak. Maka salah satu wadah yang tepat adalah organisasi. Karena saya sadar bahwa organisasi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Ya, lain daripada itu juga ada beberapa hal yang memang ketika kita benar-benar berproses serius di organisasi, apa yang sebelumnya kita tidak pernah terfikir untuk bisa melakukan itu, maka di organisasi kemungkinan besar kita bisa melakukannya begitu. Hal-hal yang tidak pernah kita terfikirkan karena keterbatasan kemampuan mungkin, tapi di organisasi kita ditempah untuk belajar dan bisa begitu. Oke, ya bilang sama teman Pro 2. Nanti kamu harus gantiin Dayat jadi presiden mahasiswa. Iya benar. Iya dong. Iya harus. Biar punya semangat. Iya betul Mbak. Emangnya Dayat nanti bakalan jadi presiden selamanya? Enggak mungkin. Teman Pro 2. Enggak. Dia nanti
nanti jadi bupati. Amin. Ya, amin. Tapi ke organisasi yang lebih tinggi lagi gitu. Iya, betul. Oke. Udah kenalan sama Dayat, jangan lupa kalau udah kenalan, kemudian apa yang dia lakukan setiap hari, bagaimana caranya dia berkomunikasi, bagaimana caranya dia itu membangun relasi, itu mencerminkan dia yang memang sudah diasah sedemikian rupa sejak dia berada di lingkungan pendidikan. Dia ikut dalam organisasi, menjadi ketua OSIS, kemudian masuk ke organisasi lainnya, gabung lagi di organisasi lainnya, dan tahun ini diberi kesempatan untuk menjadi presiden mahasiswa. Iya, betul. Wah, itu dia. Sesuatu banget ya. Ya. Thank you sudah bersama Kak Farida malam hari ini. Nanti kita sharing-sharing hal lainnya. Boleh Mbak. Bawa teman-teman organisasi yang lainnya gitu. Misalnya ada teman-teman organisasi kumpulan teman-teman Raas, boleh dong. Oh, boleh. Ramein Jaga Malam teman berdua. Boleh. Oke, terakhir apa yang mau kamu sampaikan? Per hari ini karena saya jadi pemimpin, mungkin saran ini buat para pemimpin ya, buat para teman-teman ketua organisatoris. Saya nggak tahu apa itu kunci sukses, tapi saya tahu kunci gagal menyenangkan semua orang. Jadi apa yang hari ini teman-teman yakini bahwa itu benar, maka itu dilanjutkan. Tidak perlu untuk menyenangkan semua orang gitu. Aku setuju sekali. Thank you. Sampai jumpa di obrolan berikutnya teman Pro 2. Terima kasih sudah menyimak Farida di Jaga Malam. Jangan lupa tune in bareng sama kita di FM 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, di RRI Digital, di rri.co.id, dan di semua platform di mana kamu bisa bertemu dengan kita. RRI News, terus kemudian baca-baca informasi juga barengan sama kita di websitenya kita rri.co.id ya. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya. Have a nice day. Jaga malam, yuk jaga malam.